Apa kabar sahabat gudang buku? Semua kalian dalam keadaan sehat? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kemajuan dan kemunduran pada Kekaisaran Bizantium. Jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk yang belum subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Pemisahan Kekaisaran Romawi yang sangat luas dilakukan oleh Kaisar Diocletianus pada tahun 293 Masehi dengan menerapkan sistem administrasi tetrarki, yaitu kekuasaan 4 raja, masing-masing dipegang oleh seorang kaisar atau Augustus dan wakil kaisar atau yang disebut Caesar. Sistem administrasi tetrarki dibagi menjadi dua, yaitu di kawasan Romawi Timur dan Romawi Barat. Di Romawi Timur dipegang oleh Diocletianus sendiri, yaitu sebagai kaisar atau Augustus, dan Galerius sebagai wakilnya. Kemudian di Romawi Barat dipegang oleh Maximianus sebagai kaisar atau Augustus, dan Constantinius Chlorus sebagai wakil kaisar. Setelah kekuasaan Diocletianus atau kaisar Romawi Timur berakhir, maka runtuhlah sistem tetrarki, yaitu sistem kekuasaan 4 raja. Namun setelah kematian Constantinius Chlorus, wakil kaisar Romawi Barat, pada tahun 306 Masehi, pasukan legion Romawi mengangkat putranya yang bernama Constantinius I, kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Bizantium atau Konstantinopel dengan membangun Konstantinopel sebagai ibu kota pada tahun 330 Masehi. Karena letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan timur, yaitu di Asia dan Barat di Eropa. Konstantinius I juga mengenalkan sistem koin dan mereformasi angkatan militer sehingga Kekaisaran Bizantium menjadi negara stabil di tangannya. Kaisar Theodosius I merupakan kaisar terakhir yang menguasai Romawi Barat dan Romawi Timur. Sebab sepeninggalnya kekaisaran dibagi kembali karena ia mewariskan kepada anak-anaknya, yaitu anak yang pertama Arcadius di barat dan Honorius di timur. Runtuhnya negeri Attila atau suku Hun, yaitu musuh terbesar Kekaisaran Romawi Timur dan Barat, tahun 453 Masehi, serta runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi, yaitu setelah Kaisar Romulus Augustulus dijatuhkan oleh panglimanya sendiri, yaitu yang orang Jermanik, yang bernama Jenderal Odoacer, seorang Romawi Jermanik, semakin mengukuhkan tahta Romawi Timur atau Byzantium Empire. Kaisar Justinianus I yang berkuasa dari tahun 527 sampai 565 Masehi dianggap sebagai penguasa agung pertama Bizantium. Sosok paling berpengaruh bagi semua arah kebijakan Kaisar Justinianus I adalah istrinya yang bernama Maharani Theodora. Maharani Theodora bukan dari kalangan bangsawan, melainkan seorang aktris yang juga putri pemain sirkus. Theodora merupakan perempuan paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah Bizantium. Ia juga dikenal karena telah mendorong pengesahan undang-undang yang meningkatkan hak-hak kaum perempuan. Maharani Theodora bertemu dengan Justinianus saat berusia 20 tahun. 2 tahun sebelum Justinianus menjadi kaisar. Kecantikan dan pekerjaannya membuatnya menjadi seorang pelacur kelas atas, sekaligus mata-mata, sehingga kemampuan diplomasi dan pengetahuannya tak perlu dipertanyakan. Pencapaian terbesar dan warisan Kaisar Justinianus I adalah penunjukan komisi khusus beranggotakan sarjana hukum untuk merancang kode berdasarkan revisi undang-undang Romawi kuno dan sistem juri. Hasilnya adalah kode hukum yang disebut Corpus Juris Civilis atau lebih dikenal sebagai Kode Justinian. Kode ini menjadi dasar hukum di Kekaisaran Bizantium. Justinianus I berupaya merebut kembali wilayah di Mediterania Barat atau Romawi Barat yang telah dikuasai bangsa Jerman. Selama masa pemerintahannya, Bizantium berhasil merebut beberapa wilayah. Yang pertama,
ada Afrika Utara dari bangsa Vandal pada tahun 533 Masehi, kemudian wilayah selatan Spanyol dari Visigoth, dan Italia dari Ostrogoth di bawah komando jenderal kepercayaannya Belisarius. Setelah berhasil merebut Ravenna, yaitu ibu kota kekaisaran Romawi Barat pada tahun 540, dan menjadikannya ibu kota barat. Banyaknya pertempuran yang dilakukan Bizantium dalam rangka merebut kembali wilayah bekas kekaisaran Romawi atau dalam upaya menyatukan wilayah Mediterania Barat dan Timur yang menguras kas negara sehingga melemahkan pertahanan di semenanjung Balkan dan Timur Dekat. Selama ini, sejak tahun 532 Masehi, Justinianus menggunakan kas negara untuk membayar upeti kepada Khosrau atau Kisra I dari Persia sebagai konsekuensi perjanjian damai untuk mengamankan semua pertempuran, kecuali Balkan yang terus digempur bangsa Slavia dari daerah Laut Hitam. Setelah Justinianus I wafat pada 565 Masehi, kekaisaran menjadi pecah dikarenakan banyaknya serangan. Kekaisaran Bizantium kemudian dipegang oleh Justinianus II. Justinianus II menolak membayar upeti kepada Persia sehingga front timur Bizantium kembali rawan. Di sisi lain, suku Germanik Lombardia juga terus melancarkan serangan ke Italia di akhir abad ke-6 dan berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Bizantium yang baru saja dimenangkan dari bangsa Ostrogoth. Bahkan di tahun 629 Masehi, bangsa Visigoth, yaitu di Spanyol, berhasil mengusir Bizantium dari Spanyol. Setelah masa kekuasaan Justinianus II berakhir, kemudian digantikan oleh Tiberius II. Tiberius II memusatkan konsentrasi pada Persia dengan membayar subsidi kepada suku Avaris, namun gagal. Suku Avaris malah merebut benteng Sirmium dari tangan Bizantium pada tahun 582 Masehi. Sementara itu, suku Slavia berhasil menyeberangi Sungai Donau. Setelah Tiberius II wafat pada tahun 582 Masehi, kemudian digantikan oleh Maurice. Maurice mengintervensi perang saudara yang terjadi di Persia dan menempatkan Khosrau II atau Kisra II, yaitu Raja Persia, ke singgasana, bahkan menikahkan dengan putrinya yang membawa status quo, yaitu keberadaan negara baru di front timur. Sementara wilayah timur aman, Maurice memusatkan perhatian pada semenanjung Balkan, yaitu Eropa bagian tenggara, dan berhasil mengusir suku Avaris dan Slavia pada tahun 602 Masehi. Di awal abad ke-7, Bizantium menghadapi ancaman baru Persia setelah pembunuhan Maurice oleh Phocas. Namun sang tiran Bizantium berhasil disingkirkan Heraklius. Di bawah kekuasaan Heraklius, Bizantium terus terdesak hingga Asia Kecil, yaitu di Anatolia. Persia berhasil merebut Damaskus, Palestina, dan Mesir dari tangan Bizantium. Kemudian pada tahun 627 Masehi, pasukan Heraklius berhasil memukul Persia dalam pertempuran Ninive. Pertempuran Ninive melemahkan Romawi Timur dan dinasti Sasania Persia yang rentan oleh serangan bangsa Muslim Arab, di mana agama Islam telah berkembang di masa itu. Pada tahun 636 Masehi, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Damaskus, yaitu Romawi Timur, dalam perang Yarmuk di bawah komando Jenderal Khalid ibnu Walid, dan Ctesiphon, yaitu Persia, jatuh pada tahun 634 Masehi. Tahun 642 Masehi, Muslim Arab telah menyerang Imperium Bizantium seperti Damaskus, Palestina atau Yerusalem, dan Mesir. Mereka juga terus melancarkan serangan ke Anatolia, ke Asia Kecil, dan pada permulaan abad ke-8 mereka berhasil merebut Afrika Utara. Menjelang akhir abad ke-7 di tahun 717 Masehi, pasukan Muslim mengepung Konstantinopel, namun armada laut Bizantium dipersenjatai teknologi canggih yang disebut api Yunani, berupa cairan api yang ditembakkan dari pipa-pipa di ujung kapal. Dengan demikian, kapal berapi Bizantium
mampu mengalahkan armada Muslim Arab dengan membakar kapal mereka di atas lautan api. Kegagalan bangsa Arab, yaitu dinasti Umayyah, dalam upaya penaklukan Konstantinopel memiliki arti penting tak hanya bagi Bizantium, namun seluruh umat Kristen. Seandainya Konstantinopel jatuh pada abad ke-8 itu, niscaya pasukan Muslim akan bergerak ke semenanjung Balkan, ke Eropa Tenggara, menyeberangi sungai Danube, menuju jantung benua Eropa. Karena pada saat itu, Eropa belum memasuki kebangkitan yang dipelopori gereja. Niscaya Eropa dengan mudahnya akan dikuasai peradaban bangsa Muslim. Setelah kekalahan itu, gencatan senjata selama 30 tahun pun disetujui antara Bizantium dan dinasti Umayyah, sehingga tentara Muslim memusatkan penaklukan di luar Eropa. Tahun 1071 Masehi, suku Normandia dari Prancis mengusir Bizantium dari Italia. Di tahun yang sama, bangsa Seljuk, yaitu Imperium Islam Sunni dari Asia Tengah yang telah memeluk Islam, mengalahkan Bizantium di Asia Kecil, di Anatolia atau Turki, jantung Imperium Bizantium. Namun karena adanya konflik internal, pada akhirnya memecah Kekaisaran Seljuk. Demi mengalahkan Seljuk dan untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayah yang direbut, Bizantium pada akhirnya meminta bantuan Kristen Latin atau Romawi Barat. Meski sebenarnya orang-orang Kristen di Eropa membenci Bizantium, namun mereka tidak rela tempat-tempat suci umat Kristen diambil Muslimin. Dengan tujuan ini maka dimulailah serial perang salib di akhir abad ke-11. Tahun 1204 Masehi, dalam perang salib keempat, kesatria Kristen Latin atau disebut Templar yang dikenal rakus mengumpulkan kekayaan, dan pedagang Venesia berlomba-lomba menguasai perdagangan Bizantium yang kaya. Tujuan mereka lebih pada merebut Konstantinopel atau Bizantium ketimbang berperang melawan tentara Muslimin. Para kesatria Templar atau Kristen Latin menjarah kota, menghancurkan kitab-kitab suci, memporak-porandakan gereja, dan membawa banyak emas, perhiasan, relikui umat Kristen, dan karya seni ke Eropa Barat. Mereka juga membangun kerajaan-kerajaan di atas tanah Bizantium dan memaksakan agama Kristen Latin, yaitu Katolik Roma, kepada umat Ortodoks Yunani. Namun tak sampai tahun 1261 Masehi mereka diusir dari Konstantinopel. Imperium Bizantium memang bisa mengembalikan kekuasaannya, namun kekaisaran dalam keadaan lemah. Pajak yang tinggi, produksi pertanian yang terus merosot, menurunnya angka perdagangan, kemudian juga perang saudara. Bizantium akhirnya mengalami kemunduran. Kemunculan dinasti Muslim Turki, yaitu dinasti Utsmaniyah atau Ottoman, dari Asia Tengah berkembang pesat dan menjadi poros kekuatan baru di seputar semenanjung Mediterania. Mereka berhasil mendesak Bizantium hingga ke Asia Kecil dan menaklukkan Balkan. Di awal abad ke-15, wilayah Kekaisaran Bizantium makin menyempit di Yunani dan Konstantinopel. Tepat pada tahun 1453 Masehi, pasukan Turki di bawah rezim Kaisar Muda Mehmed II atau yang kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil meruntuhkan benteng abadi Konstantinopel, mengakhiri sejarah panjang peradaban Kristen Ortodoks Yunani atau peradaban Bizantium, The Medieval Christian Age, yang berusia lebih dari 10 abad atau lebih dari 1000 tahun. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari sejarah abad pertengahan, dan jangan lupa share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.